Selamat pagi, kita akan memulai dengan pelajaran matematika hari ini dan kita akan melanjutkan materi kita masih pada bab yang sama, bab 5 barisan dan deret, dan kita melihat terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, indikator yang akan kita pelajari hari ini menentukan rumus suku KN barisan geometri, menentukan rumus jumlah suku KN, memecahkan masalah konseptual dengan menggunakan konsep dan deret geometri. Ya, kita masuk ke bagian C, barisan dan deret geometri. Nah, kalau barisan geometri, kalian perhatikan barisan bilangan berikut. Ini untuk yang bagian A, ada barisan bilangan 3, 6, 12, 24. Nah, barisan bilangan ini untuk bilangan selanjutnya selalu dikali dengan 2. Jadi 3 kali 2, 6, 6 kali 2, 12, 12 kali 2, 24, dan seterusnya. Nah, kalau barisan bilangannya seperti ini berarti selalu dikali dengan 1/2. Karena 2 kali 1/2 hasilnya 1, 1 kali 1/2, 1/2, 1/2 kali 1/2, 1/4. Oke, terus yang bagian C. Kalau yang bagian C ini selalu dikali dengan min 2. Karena 2 kali min 2, min 4, min 4 kali min 2, min 8, dan seterusnya. Berarti barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dengan suku sebelumnya dikalikan dengan suatu bilangan tetap atau konstan. Ya, bilangan yang tetap ini disebut pembeda atau pembanding atau dinotasikan dengan S atau bisa juga disebut dengan rasio. Nah, ini adalah rumus untuk rasio. Jadi UN atau suku KN per UN kurang 1. Seperti itu. Ya, jadi rumus suku KN barisan geometri dengan suku pertama U1 dinyatakan dengan suku A sebagai suku pertama dan rasionya R. Oke, jadi U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 kali dengan R, atau kita dapat tulis AR, terus U3, U2 kali R, atau AR kuadrat ya, karena di sini kan U1-nya, U2-nya kan AR, berarti AR kali dengan R jadinya AR kuadrat. Dan seterusnya sampai UN, maka kita dapatkan UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Jadi rumus barisan geometri itu UN sama dengan AR N kurang 1. Diingat ya, ini adalah rumus barisan geometri. Nah, dengan keterangan rumusnya, A itu suku pertama, R itu rasio atau pembanding, terus N itu banyaknya suku. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini soalnya tentukan suku pertama, rasio, dan suku ke-7 dari barisan 9, min 3, 1, min 1/3. Nah, kita mulai jawab. Di sini disuruh untuk tentukan suku pertama. Berarti kita lihat dulu yang diketahui barisan bilangannya, ditanya suku pertama, R, terus suku ke-7. Berarti A-nya ini suku pertamanya itu 9. Terus rasio. Nah, rasio kan dari suku berikut dibagi dengan suku sebelum. Berarti suku berikut ini yang UN, kalau mau yang sebelumnya berarti harus UN kurang 1. Nah, berarti U2 per U1. Min 3/9 berarti min 1/3. Jadi rasionya min 1/3. Nah, sekarang kita cari U7. Berarti kita tuliskan rumus barisan geometri. Kita tinggal substitusikan nilai yang sudah ada. U7 sama dengan 9 per min 1/3 pangkat 7 kurang 1. Jadi U7 ini sama dengan 9 kali min 1/3 dipangkatkan 6. Berarti kita bisa tulis U7 sama dengan 9 per min 3 pangkat 6. Maka 9 per min 3 pangkat 6 itu sama dengan 9 per 729. Silahkan kalian cari. Karena ini pangkatnya bilangan genap, pasti hasilnya juga bulat positif ya. Oke. Atau dapat kita sederhanakan, U7 sama dengan 1/81. Jadi itu adalah suku ke-7.
Ya, kita lihat contoh soal kedua. 3 bilangan membentuk barisan geometri. Jumlah ketiga bilangan itu 21 dan hasil kalinya 216. Tentukan ketiga bilangan itu. Oke. Nah, di sini perhatikan. Ini diketahui kalau barisan itu merupakan barisan geometri. Terus kalau ketiga bilangan itu dijumlahkan, hasilnya harus 21. Dan kalau ketiga bilangan itu dikalikan, hasilnya harus 216. Oke, kita mulai. Kita misalkan dulu bilangan itu sesuai dengan bentuk barisannya AR pangkat 2. Nah, atau supaya lebih mudah kita bisa buat ke tiga bentuk bilangan barisan bilangan ini kita bisa bagi dengan R. Jadi A bagi R kita tetap tulis AR, terus AR bagi R, A, terus AR kuadrat sama dengan AR, atau supaya kita menghilangkan yang kuadrat ini. Nah, kita mulai. Tadi di soal diberitahukan kalau jumlah ketiga bilangan itu 21. Jadi kita tinggal jumlah A per R tambah A tambah AR sama dengan 21. Terus tadi hasil kalinya 216. Maka dari hasil kali ini kita dapatkan, karena kan ini kan kalau dikali berarti A pangkat 3 karena A kali A. Terus R bagi R habis jadi A pangkat 3 terusnya 216. Nah 216 ini merupakan kalau kita buat dalam bilangan berpangkat berarti 6 pangkat 3. Karena 6 kali 6 kali 6 hasilnya 216. Maka kita dapatkan A-nya sama dengan 6. Nah kalau sudah dapat A-nya sama dengan 6, tinggal kita substitusikan ke dalam bentuk ini, persamaan ini. Berarti 6 per R tambah 6 tambah 6R sama dengan 21. Ya, berarti kita dapatkan di sini, kita samakan penyebutnya, berarti 6R pangkat 2 tambah 6R tambah 6 per R sama dengan 21. Maka 6R pangkat 2 tambah 6R tambah 6 sama dengan 21R. Berarti 6R pangkat 2 kurang 15R tambah 6 sama dengan 0. Kenapa kurang 15R? Karena 6R kalau kurang dengan 21R kan min 15R. Oke. Ke bentuk ini berarti kita tinggal faktorkan. Berarti hasil kalinya harus memenuhi yang ini. Jadi 2R kurang 1 kali 3R kurang 6 sama dengan 0. Nah, kalian coba kalikan ini. Untuk yang bentuk ini ketika difaktorkan pasti dapat kembali bentuk persamaan ini. Oke, nah di sini kita dapatkan kalau R-nya sama dengan 1 per 2 atau R-nya sama dengan 2. R-nya sama dengan 1 per 2. Di sini 2R kurang 1 kan sama dengan 0. Berarti R sama dengan 1 per 2. Terus ini 3R kan sama dengan 6. Berarti R sama dengan 6 bagi 3, 2. Oke, jadi kalau kita dapatkan R-nya 2, rasionya 2. Kalau rasionya ini kita substitusikan ke dalam bentuk yang ini, maka kita dapatkan barisan bilangan itu 12, 6, dan juga 3. Coba, kalian coba 1 per 2 substitusikan ke dalam ini. Nanti kalian akan dapatkan kalau dia punya barisan bilangannya itu 12, 6, 3. Kalau dia punya R 1 per 2. Nanti kalian tinggal substitusikan R dengan A. Oke, ke bentuk ini. Terus kalau dia punya R-nya 2. Berarti 3, 6, 12. Jadi tinggal kebalikan saja ya. Jadi tentukan ketiga bilangan itu adalah ini. Bilangan 3, 6, dan 12. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, deret geometri. Nah, jika U1, U2, U3, U4 sampai UN merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmetika, nah maka U1 disebut deret geometri ya, minta maaf ini deret geometri dengan UN-nya sama dengan AR N kurang 1. Ini deret geometri ya.
Nah, rumus umum jumlah n suku pertama deret geometri yaitu ini untuk deretnya. Jadi, rumusnya ada 2 dengan syaratnya nanti sebagai berikut. Nah, Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 kurang R kurang 1. Itu syarat untuk gunakan rumus ini kalau R-nya lebih besar dari 1 atau rasionya lebih besar dari 1. Nah, kalau rasionya lebih kecil dari 1, maka rumus yang kita gunakan yang ini. Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Jadi, terbalik saja ya. Oke, nah ini keterangan rumusnya. Oke, contoh soalnya. Tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret ini. Nah, berarti kita mulai. Ini adalah deret geometri. Oke, ini suku pertamanya 12, rasionya 6 per 12. Berarti jadinya 1 per 2. Ditanya adalah S6. Oke, atau jumlah 6 suku pertama. Berarti kita lihat karena rasionya lebih kecil dari 1, berarti kita gunakan rumus ini. Berarti kita tinggal substitusikan nilai yang ada. S6 sama dengan 12 kali 1 kurang 1/2 pangkat 6 per 1 kurang 1/2. Nah, di sini S6 sama dengan 24. Tugas kalian cari. Silahkan cari kenapa ini hasilnya 24. Ya, dari sini ya. Kalau 1 kali 2 kita kan sederhanakan untuk yang ini dulu. Ini kalau kita selesaikan ini bagian penyebut yang di sini, berarti 1 kali 2, 2 kurang 1 kan 1, jadinya 1 per 2. Nah, 12 per 1 per 2 ini kan 24. Oke, tinggal 1 kurang selesaikan yang di dalam kurung, jadinya 1 per 64. Maka S6-nya itu sama dengan 189 per 8. Ini juga silahkan kalian cari sampai ke bentuk ini. Nah, atau kita bisa tulis juga S6-nya itu 23,5 per 8. Sama saja dengan 189 per 8. Oke, soal berikut. Seorang pedagang membuka rekening tabungan di sebuah bank. Pada awal menabung, ia menabung sebesar Rp100.000. Ternyata usahanya sukses sehingga tiap bulan ia dapat menabung 1 per 2 kali dari tabungan bulan sebelumnya. Berapakah jumlah tabungan setelah 1 tahun? Nah, di sini kalian perhatikan diketahui ini tabungan pertama, berarti dia sebagai suku pertama ya, hanya 100.000, terus R-nya 1,5 kan 1 per 2 sama saja dengan 1,5. Terus yang ditanya adalah berapa jumlah uang setelah menabung 1 tahun. 1 tahun berarti 12 bulan, berarti S12. Nah, penyelesaiannya karena di sini rasionya lebih dari 1, berarti kita gunakan rumus ini. Berarti 100.000 kali 1,15 pangkat 12 kurang 1, terus 1,5 kurang 1. Berarti kita mendapatkan seperti ini. Ini saya langsung cari nilainya. Jadi 128, sekian dibagi dengan 0,5 ini kali 100.000 ini, maka kita dapatkan di sini S12-nya itu 12.874.633,8 rupiah per 0,5. Maka kita lihat di sini S12-nya 25.749.267,8 rupiah. Ini saya langsung baca jumlah tabungan setelah 1 tahun. Oke, sekian. Terima kasih.